Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rojul Gufron dari kelas 12 TKJ 3, sekolah di SMK Negeri 2 Kota Bekasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang prinsip kerja subscriber internet telepon. Subscriber adalah teknologi penghubung dari data digital melewati kabel yang digunakan dalam jarak dekat dari jaringan telepon. Biasanya kecepatan unduh dari DSL berkisar dari 128 kbps sampai 24.000 kbps tergantung dari teknologi DSL tersebut. Digital Subscriber Line atau DSL merupakan teknologi modem yang menggunakan jalur telepon yang sudah ada untuk menyalurkan data dengan bandwidth lebar seperti multimedia dan video. Digital Subscriber Line atau DSL mempunyai 3 komponen penting, diantaranya 1. DSL Transceiver. DSL Transceiver terdiri dari High Pass Filter atau HPF dan Low Pass Filter atau LPF yang berfungsi memisahkan voice band dengan band frekuensi yang lebih tinggi. 2. Filter digunakan untuk memisahkan jalur data dan jalur suara. Biasanya disediakan oleh ISP satu paket dengan DSL modem. Yang ketiga, DSL AM. DSL AM berfungsi menerima sinyal dari pelanggan DSL dan meluruskan ke backbone berkecepatan tinggi menggunakan teknik multiplexing. ADSL menggunakan kabel telepon yang telah ada, jadi bukan fiber optik. ADSL juga dijuluki revolusi di bidang internet atau istilah asingnya broadband. ADSL mampu mengirimkan data dengan kecepatan bit yang tinggi berkisar antara 15 Mbps sampai 8 Mbps untuk arah downstream atau central strip pelanggan, dan antara 16 kbps sampai 640 kbps untuk arah upstream atau pelanggan sampai sentral. ADSL sendiri merupakan salah satu anggota dari DSL family. Teknologi XDSL sendiri mempunyai berbagai macam variasi. 1. Pengertian ADSL. Asymmetric Digital Subscriber merupakan salah satu dari beberapa jenis Digital Subscriber Line atau DSL. Di samping HDSL, VDSL, IDSL, GHDSL, dan SDSL, Digital Subscriber Line adalah teknologi akses internet yang dapat memungkinkan kabel tembaga atau sering disebut dengan injection teknologi atau suntikan teknologi yang dapat membantu kabel telepon biasa menghantarkan dengan jumlah yang besar. 2. Modem ADSL. Modem ADSL adalah perangkat yang dipakai untuk menghubungkan komputer dengan router ke saluran telepon sehingga bisa mentransfer data ataupun mengakses internet. Hal terpenting ketika menggunakan ADSL yaitu IP modem dan juga password atau kata sandinya. Kenapa hal ini penting? Karena berkaitan dengan keamanan penggunaan layanan untuk konsumen yang diberikan pihak provider. Yang ketiga, perangkat ADSL. Perangkat pada modem router ADSL adalah sebagai berikut. A. 1. Di sisi pelanggan atau disebut CPE Customer Premises Equipment. Di sisi pelanggan harus ada penerima DSL atau modem DSL atau modem ADSL dan splitter. B. Satu lagi di sisi Telkom. C. Di sisi Telkom terdapat ADSL multiplexer yang disebut DSL AM atau Digital Subscriber Line Access Multiplexer untuk menerima sambungan dari pelanggan. 4. Cara penggunaan ADSL. Terdapat sebuah cara dalam penggunaan ADSL di Indonesia. Yang pertama adalah tersedianya perangkat ADSL, kemudian pemeriksaan keberadaan nomor telepon yang telah disediakan oleh Telkom Indonesia jika nomor telepon telah terdaftar dan jarak telah diperhitungkan, maka selanjutnya yaitu pemasangan ADSL pada sambungan telepon. Untuk dapat menghubungkan ADSL dengan line telepon, Anda dapat menggunakan splitter. 5. Kelebihan dan kelemahan ADSL. A. Kelebihan. A. 1. Kecepatan internet yang selalu stabil. 2. Koneksi ADSL selalu terhubung dengan internet setiap waktu dan telepon tetap bisa dipakai kapanpun. 3. Layanan komunikasi antar
Data dengan suara diberikan lewat 2 kanal yang terpisah namun tetap pada satu kabel yang sama. 4. Mempunyai pembagian frekuensi menjadi 2 macam, diantaranya yaitu frekuensi tinggi dan frekuensi rendah. 5. Dapat mengakses internet tanpa perlu khawatir dengan biaya yang lebih mahal karena dengan ADSL internet jadi lebih hemat. B. Kekurangan ADSL. 1. Kecepatan pengiriman data bisa dipengaruhi oleh jarak. 2. Sampai saat ini kecepatan koneksi modem ADSL masih tergantung dengan tiang telepon atau DSL/AM dan tidak semua sistem operasi komputer mampu menggunakan ADSL. 3. Seiring dengan perkembangan zaman, pada saluran telepon digital sudah mulai menggunakan kabel fiber optik. Hal tersebut tidaklah sesuai dengan sistem teknologi ADSL yang masih memiliki saluran analog atau kabel tembaga, sehingga sekarang ini masih sulit dalam mengirimkan sinyal melalui kabel fiber optik. 4. Adanya load calls yang dipakai untuk memberikan layanan sampai ke pelosok daerah, membuat load calls akan menggeser frekuensi suara ke frekuensi yang biasanya dipakai ADSL. 5. Adanya bridge tab yang merupakan sebuah kabel tidak berbeda pada jalur langsung antara pelanggan dengan CO. 6. Cara kerja modem ADSL. Metodenya ialah dengan membagi sinyal yang akan dikirim melalui kabel telepon dengan teknik DMT yang distandarisasi oleh ANSI untuk dapat digunakan dalam ADSL. Layanan telepon standar akan membatasi frekuensi yang bisa dibawa oleh switch telepon atau pelataran lainnya. Suara manusia dalam percakapan biasa yang dapat dibawa pada frekuensi 400 Hz sampai 3400 Hz. 7. Implementasi modem ADSL. Dengan layanan speedy, jaringan akses telepon pelanggan ditingkatkan kemampuannya menjadi jaringan digital berkecepatan tinggi sehingga selalu mendapatkan fasilitas telepon atau voice. Pelanggan juga dapat melakukan akses internet atau dedicated dengan kecepatan yang tinggi sampai dengan 800 kbps. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.